あのさ、あんたの名前。Halo friend, how are you today? Welcome back with me again, Chanku yang akan menemani Lazy Day today and everyday kalian dalam rangkuman film hari ini. Masih banyak orang yang berpikir kalau film kartun itu hanya disajikan untuk anak-anak kecil, padahal mereka salah persepsi. Film dibuat kartun karena ada beberapa ekspektasi yang ingin direalisasi tapi tidak dapat dilakukan secara real action. Makanya para sutradara mengalihkan karyanya ke dalam bentuk film genre kartun atau yang sering kita sebut dengan anime. Dan kali ini saya akan membahas film anime yang di-request langsung dari komentar YouTube gue. Thanks kepada Ikan Hiu yang telah request film ini yang rumitnya parah banget tentang waktu sama dimensi yang bikin otak gue mau pecah saat request film ini guys. Tapi filmnya bagus banget, alur ceritanya asik. Film Kimi no Na wa tahun 2016 yang disutradarai oleh Makoto Shinkai. Ya, alur ceritanya rumit banget buat dipahami oleh anak kecil, apalagi oleh kita yang pengetahuan cukup minim dan gak mau berhayal tinggi. Maka kita akan susah untuk menerima alur cerita film ini. Film ini bercerita tentang Taki dan Mitsuha yang sering bertukar jiwa ke sesama tubuh mereka saat mereka bangun pagi. Dan saya gak bakal banyak bocorin ceritanya di setup opening karena sedikit mengurangi esensi dari film tersebut. By the way, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, bagi kalian yang baru ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Tanpa banyak bacot, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film diawali dengan seorang wanita yang baru saja bangun dari mimpinya yang memberitahu namanya sendiri. Ini adalah Mitsuha. Saat bangun tidur, Mitsuha langsung memegang semongkonya dan merasa sedikit bingung dengan tubuhnya. Bahkan ia sampai melepaskan bajunya untuk melihat semongkonya. Setelah itu, ia keluar sarapan dan neneknya berkata kalau dirinya baik-baik saja. Bahkan saat berangkat ke sekolah, dua teman Mitsuha, Sayaka dan Teshi, menceritakan kalau kemarin Mitsuha bertingkah aneh. Bahkan Mitsuha lupa dengan namanya sendiri. Dan apa yang terjadi dengan Mitsuha nanti akan terjawab guys. Selain dua teman dan neneknya, guru Mitsuha juga mengatakan bahwa dan di dalam buku Mitsuha ada tulisan yang menanyakan nama Mitsuha sendiri. Jangan bingung dulu guys, buku ini ada hubungan sama film ini. Keluarga dari Mitsuha sangat taat pada adat istiadat desa mereka, yang mana mereka selalu memberikan sesajen sake untuk para dewa. Kemudian adiknya memberikan ide kepada Mitsuha untuk menjual sake di Tokyo. Karena merasa ide adiknya agak konyol, Mitsuha berlari dan berteriak kalau dirinya benci dengan tempat ini dan meminta agar dirinya menjadi cowok Tokyo yang tampan di kehidupan selanjutnya. Scene pun berpindah pada cowok yang bernama Taki. Saat terbangun, Taki mengalami hal yang tidak lazim, yang mana ia memegang burungnya sendiri dan kaget hingga berkeringat. Bahkan ia terlihat kaku saat berbicara dengan ayahnya. Dan tak kalah anehnya, Taki lupa dengan siapa teman yang ngelayan dia, dan dia juga lupa jalan menuju sekolah hingga harus menggunakan GPS. Bahkan Taki sendiri bersikap berbeda 80% di depan temannya. Hingga saat kedua temannya mengajak Taki ke kafe, Taki terlihat sangat senang. Dan saat di kafe, ia kaget dengan harga makanan di sana. Karena merasa ini hanya mimpi, Taki pun tidak terlalu menghiraukannya. Tak lama kemudian, Taki mendapatkan notif dari HP-nya yang telah ia beri catatan untuk kehidupannya agar dirinya tidak lupa harus bekerja di jam-jam tertentu. Namun saat ingin berangkat, ia lupa di mana tempat ia bekerja. Singkat cerita, setelah sampai di tempat kerja, Taki dibuat sibuk karena banyak pengunjung di tempat kerjanya. Sampai salah satu pengunjung tengil memprotes sedikit makanannya yang ada tusuk gigi di pizzanya. Melihat hal tersebut, senior Taki yang bernama Okudera mencoba menenangkan pengunjung. Di tengah perbincangan mereka, pria itu mengeluarkan kater. Saat restoran sudah tutup, semua karyawan membersihkan restoran tersebut.
Kemudian Okudera roknya sobek akibat pengunjung rese yang membawa kater. Merasa berhutang budi kepada Okudera, Taki membawanya ke ruangan lain lalu menyuruhnya membuka roknya agar dijahit oleh Taki. すぐに済みますから。 Setelah melihat hasil jahitan dari Taki, Okudera sangat senang dan berkata bahwa dirinya menyukai Taki karena sifat feminim Taki saat ini. 女子力高いんだね。 Saat perjalanan pulang, Taki merasa sangat lelah sampai ia merasa mimpinya sangat nyata, dan saat sampai di rumah, Taki melihat catatan serta fotonya untuk mengenali dirinya lebih dalam. Hingga di mana ia menemukan foto Okudera yang bisa dipastikan Taki menyukainya. Setelah itu, Taki menulis namanya di tangannya yang bertulisan Mitsuha untuk memberitahu kepada tubuh asli nama orang yang sedang ada di dalam tubuhnya. Oke guys, sampai di sini biar saya jelasin dulu. Tubuh Mitsuha dengan Taki sedang bertukar jiwa, makanya semua sifat mereka kadang aneh, kadang biasa saja. Bahkan mereka berdua harus menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka saat mereka sedang bertukar tubuh. Kalau masih bingung, simak aja terus guys. なんだこれ。な。 Keesokan harinya, Taki kembali ke tubuh aslinya, yang mana ia heran kepada Okudera yang mengirim pesan cinta kepadanya. Yang bisa dipastikan itulah hasil dari Mitsuha yang membuat Okudera baper hingga Okudera berani mengirim pesan tersebut. Karena Taki sudah kembali pada tubuhnya, sifat aslinya pun kembali. Dan saat Taki di tempat kerja, Taki dimarahi oleh rekan-rekan kerjanya karena Taki telah berpacaran dengan Okudera, yang mana Okudera telah ditarget oleh mereka bertiga. Jadi guys, sedikit info biar kalian gak bingung. Sebenarnya yang bikin Okudera suka kepada Taki itu karena Taki punya sifat feminim yang bisa ngerti Okudera. Padahal itu bukan Taki, tapi itu Mitsuha. ね、Taki-kun. Hari demi hari berlalu dan setiap mereka bangun tidur, mereka sudah menulis di tangan mereka untuk membuat peraturan yang tidak boleh dilanggar. Yang mana Taki yang berada di tubuh Mitsuha, ia selalu berbuat kegaduhan di dalam kehidupan Mitsuha. Begitupun juga dengan Mitsuha yang berada di dalam tubuh Taki, ia sering membuat kekacauan. Dan disinilah mereka berdua menyadari bahwa mereka berdua sering bertukar tubuh saat mereka bangun dari tidur mereka. 夢の中であの女と。入れ替わってる。 Setelah itu, mereka membuat semua peraturan dalam kehidupan mereka, yang mana Mitsuha yang sedang berada dalam tubuh Taki, ia sering menghabiskan uang Taki untuk makan dan bersikap manis kepada Okudera hingga Okudera dan Taki berpacaran. Sedangkan Taki yang berada di tubuh Mitsuha, ia membuat prestasi dari menggambar dan bermain basket yang sangat berbakat. Singkat cerita, Taki yang berada di tubuh Mitsuha, ia pergi bersama dengan nenek serta adik Mitsuha ke kuil tubuh dewa yang diberi nama Miyamija. Karena melihat nenek itu sudah tua, Taki yang berada dalam tubuh Mitsuha mencoba menggendong nenek tersebut. 三葉、四葉、結びって知っとるか？結び。 Dalam perjalanan mereka, neneknya bercerita tentang Misubi. Misubi merupakan sebutan lama dari dewa penjaga, dan kata tersebut mempunyai makna yang sangat dalam, yang mana Misubi adalah mengikat benang, berhubungan dengan orang lain, dan waktu yang mengalir adalah Misubi. Jika kalian masih bingung dengan Misubi itu apa, saya akan jelaskan. Misubi itu seperti kekuatan dewa yang menghubungkan waktu dari dua dimensi berbeda dalam satu waktu yang sama dan mempunyai efek secara real time walaupun hanya sementara. Nanti ada penjelasan di akhir soal waktu dari Misubi. なあなあ、見えたよ。ここが宮水神社の御神体。 Setelah sampai di kuil tubuh dewa atau Miyamija, mereka bertiga mendekati alam akhirat dan masuk ke dalam. ここから先は隔離を。え？あの世のことやわ。 Dan apa itu alam akhirat? Nanti akan ada jawabannya guys. Setelah selesai dari kuil dewa untuk memberikan sesajen sake kepada dewa, mereka pun kembali ke rumah. Namun nenek Mitsuha mengetahui kalau tubuh Mitsuha adalah Taki. あんた今夢を見とる。 Setelah itu Taki pun tersadar dan Taki pun kembali ke tubuhnya. Dan di sini Taki langsung melihat HP-nya yang mana Mitsuha telah membuat janji kencan dengan Okudera. Sehingga Taki pun bergegas ke tempat pertemuan yang telah dibuat Mitsuha saat dalam tubuh Taki. Dan singkat cerita saja, selama berkencan dengan Okudera, sifat dari Taki membuat Okudera menjadi aneh karena selama ini Okudera terbiasa dengan sifat dari Mitsuha yang ada di dalam tubuh Taki. Bentar guys, saya jelasin dulu biar kalian gak bingung. Jadi sifat Taki yang membuat Okudera menyukai Taki adalah sifat dari Mitsuha yang berada dalam tubuh Taki ya guys. Makanya di sini Okudera sedikit merasa keganjalan dengan Taki guys. Dan saat berjalan, Taki melihat foto pemandangan yang mana foto tersebut merupakan tempat perkampungan Mitsuha tinggal. 滝くんってさ、今日は
なんだか別人みたいね。 Karena merasa aneh dengan Taki, saat Taki mengajak Okudera makan malam, Okudera menolaknya. Kemudian mereka berdua berpisah di jembatan tersebut. 今日はありがとう。またバイトでね。 Lalu Taki menelpon Mitsuha saat akan datangnya komet sebentar lagi. Dan sayangnya nomor dari Mitsuha sudah tidak aktif. Setelah kejadian itu, mereka sudah tidak pernah bertukar tubuh lagi ketika terjadi komet yang melintas di malam itu. Dan selain tidak bisa bertukar tubuh, Taki juga lupa dengan nama Mitsuha. Karena penasaran dengan semua kejadian serta Mitsuha, Taki mencoba mengingat tempat Mitsuha. Lalu ia menggambar semua pemandangan kampung Mitsuha yang pernah ia lihat saat ia berada di tubuh Mitsuha. Dan ternyata gambar tersebut menjadi patokan Taki untuk pergi ke desa tersebut untuk mencari keberadaan Mitsuha. Sebelum Taki pergi, Taki memakai gelang dan gelang ini mempunyai peran penting dalam film ini dan nanti akan terjawab. Perjalanan Taki ditemani oleh mantan pacarnya Okudera serta sahabatnya Taki. Dalam perjalanan, Taki menceritakan tentang tujuan dia pergi mencari Mitsuha karena mereka sudah tidak pernah bertukar tubuh, bahkan mereka sudah lost kontak setelah kejadian komet tersebut. Karena tidak tahu nama daerah tersebut, Taki meminta bantuan warga untuk melihat gambar daerah yang telah ia gambar. Tak berhasil mendapatkan jawaban dari para warga, Taki beserta temannya makan di sebuah kedai. Namun, salah satu pemilik kedai melihat gambar Taki. Dan ternyata desa Itomori adalah tempat. まさか。もしかして水星の。 Karena masih penasaran, Taki pergi ke tempat Itomori. Yang lebih tepatnya ia berada di sekolah Mitsuha. Dan saat Taki melihat desa Itomori sudah hancur 3 tahun lalu akibat komet. Sampai di sini biar saya jelasin dulu guys, biar kalian gak bingung. Jadi ini adalah kekuatan dari Misubi, yang mana Misubi sendiri bisa memanipulasi waktu serta dimensi. Makanya saat Taki serta Mitsuha bertukar tubuh, itu sudah terjadi 3 tahun lalu saat komet akan datang. 死んだ。まさか。 Karena masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, Taki membuka HP-nya lalu ia melihat semua catatan yang ditinggali oleh Mitsuha saat mereka bertukar tubuh. Dan tiba-tiba sebuah catatan yang ditinggali oleh Mitsuha menghilang dengan sendirinya. Tak sampai di situ, perasaan kangen serta penasaran Taki memuncak hingga ia mencari daftar nama orang hilang saat komet. Dan ternyata nama dari Mitsuha tertera dalam buku tersebut. この子なの？ Padahal semua yang terjadi menurut Taki baru terjadi 3 atau 2 minggu lalu saat terakhir mereka bertukar tubuh. 俺に言ったんです。だから。あんた今 Dan saat sedang mencari informasi tentang desa Itomori, Okudera bertanya kepada Taki tentang gelang yang ia pakai. Yang mana Taki menjawab kalau gelang ini pemberian orang yang ia tidak tahu siapa. Dan siapa yang memberi gelang itu nanti akan terjawab guys. Dan seseorang yang memberikan gelang pada Taki, ia berkata bahwa gelang tersebut saling melilit dan menyambung, itulah waktu. Kemudian Taki pun membuka map atau peta. Saat Taki sedang tertidur, ia bermimpi mendengar suara Mitsuha yang berkata, Kemudian Taki pun tersadar dan pergi meninggalkan Okudera serta sahabatnya dan meninggalkan surat serta uang 10.000. Kemudian Taki pergi ke tempat yang telah ia lihat di map sebelumnya. Sebelum turun dan berjalan, pas supir memberikan bekal kepada Taki. Dan singkat cerita saja, Taki pergi ke tempat kuil tubuh dewa, yang mana tempat ini pernah didatangi oleh Taki saat ia berada di dalam tubuh Mitsuha. Dan karena Taki mempunyai sedikit informasi tentang kuil tubuh dewa, Taki pun masuk ke dalam dan meminum sake yang ditaruh oleh Taki saat Taki berada di dalam tubuh Mitsuha saat itu. Dan saat ingin meminum sake, Taki berkata, 本当に時間が戻るんならもう一度だけ。 Ketika berdiri, ia melihat komet serta melihat masa lalu dari Mitsuha, yang mana ibu dari Mitsuha meninggal dan membuat ayah menjadi depresi berat hingga meninggalkan keluarga mereka serta tidak peduli dengan adat istiadat mereka. Kemudian ia melihat Mitsuha saat mereka bertukar tubuh serta Mitsuha yang pergi ke Tokyo, hingga ia memotong rambutnya dan Mitsuha pun mati terkena serangan dari komet atau meteor. Akhirnya hasil dari minum sake yang berada di kuil tubuh dewa, Taki berhasil berada dalam tubuh Mitsuha.
Dan saat Mitsuha keluar, ia melihat berita tentang komet yang akan datang malam ini. Kemudian neneknya datang dan neneknya tahu kalau tubuh Mitsuha itu bukan diri Mitsuha, yang mana neneknya bilang kalau dulu neneknya serta ibu Mitsuha juga pernah mengalami hal tersebut dikarenakan mereka berasal dari orang-orang Miyamiju, yang artinya orang Miyamiju adalah orang yang diberkahi penglihatan dengan sesuatu yang akan terjadi dan bisa mengubah semua itu serta bisa bertukar tubuh dengan orang lain. Kemudian Taki yang berada dalam tubuh Mitsuha mengatakan kalau komet akan datang dan jatuh di Itomori. Untuk menghindari banyak korban, Taki pun merencanakan sesuatu untuk mengevakuasi warga, dan rencananya dibantu oleh kedua sahabat Mitsuha. Setelah menelusuri desa Itomori, ternyata ribuan tahun lalu ada meteor yang menimpa desa mereka. Hal tersebut membuat Mitsuha serta Teshi yakin dengan bencana yang akan datang, yang mana mereka membagi tugas. Teshi akan menyiapkan peledak untuk meledakkan aliran listrik, Sayaka akan menyiarkan tempat evakuasi, dan Mitsuha akan berbicara dengan ayahnya, yang mana ayahnya adalah seorang wali kota di tempat mereka. Dan singkat cerita, saat Mitsuha berhadapan dengan ayahnya, ia membujuk ayahnya untuk mengevakuasi warga ke SMA mereka. Tapi ayahnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mitsuha. Kemudian saat di jalan, Taki yang berada dalam tubuh Mitsuha ingat kalau dirinya ada di dalam tubuh Mitsuha, berarti dirinya yang asli ada di kuil dewa. Yang mana ia menggunakan sepeda Teshi untuk pergi ke kuil dewa tersebut dan menyuruh Teshi serta Sayaka untuk tetap pada rencana mereka. Di sisi lain, Taki tersadar tapi dengan tubuh yang tertukar oleh Mitsuha. Dan saat tersadar, Mitsuha yang berada pada tubuh Taki bilang kalau sebenarnya dirinya telah Sampai di sini biar saya jelasin dulu guys. Jadi ini adalah kekuatan Misubi yang memutarkan waktu untuk menyelamatkan warga dari komet. Mudah-mudahan kalian gak bingung ya. Next, saat di dalam perjalanan, Taki yang berada di tubuh Mitsuha ia ingat bahwa 3 tahun lalu Mitsuha pernah pergi ke Tokyo untuk menemui dirinya. Tapi dirinya tidak ingat dengan wajah Mitsuha. Sehingga saat Mitsuha ingin meninggalkan kereta, Taki pun bertanya siapa nama Mitsuha dan... Setelah memberitahu namanya, Mitsuha pun meninggalkan ikat rambutnya. Mitsuha yang sedang berada di tubuh Taki, ia mendengar suara Taki yang berteriak dari tubuh Mitsuha. Dan singkat cerita saja, mereka saling berhadapan tapi tidak bisa saling lihat. Namun mereka bisa mendengar suara satu sama lain. Hingga saat senja tiba, mereka berdua pun bisa saling melihat. Dan jiwa mereka berdua pun kembali ke tubuh masing-masing. Dan di sini Taki bilang kalau dirinya meminum sake yang ada di dalam alam akhirat. Dan kemudian Taki mengembalikan ikat kepala Mitsuha yang telah ia simpan selama 3 tahun. Kesenangan mereka berdua tak bertahan lama saat Mitsuha ingin menulis namanya pada tangan Taki. Tiba-tiba diri Mitsuha pun menghilang. Sampai di sini biar saya jelasin dulu. Kekuatan Misubi mempunyai kelemahan ketika orang yang saling bertukar tubuh berhadapan. Tak hanya sampai di situ, kekuatan itu terus melemah dan itu nanti terjawab guys. Kemudian Taki terus berusaha mengingat nama Mitsuha. Dan saat ia ingin menulis nama Mitsuha di tangannya, secara spontan Taki lupa dengan nama yang baru saja ia sebut, yaitu Mitsuha. Tapi Taki tahu kalau tujuannya datang ke desa Tomori untuk menyelamatkan Mitsuha, dan inilah sisi lain dari kelemahan Misubi, yang mana orang tersebut akan lupa nama seseorang yang pernah bertukar tubuh dengan dirinya. Akan tetapi semua kenangan bisa diingat, bahkan sedikit wajah dari orang yang bertukar tubuhnya. Di sisi lain, Mitsuha sedang menunggu Teshi untuk menjalankan rencana mereka, yang mana mereka berencana untuk meledakkan pusat listrik di kota Itomori agar seluruh lampu mati dan secara gampang warga bisa diungsikan ke SMA mereka. Dan singkat cerita saja, rencana Mitsuha, Teshi, dan Sayaka berhasil. Hingga para petugas wali kota membuat pengumuman, yang mana dari pihak wali kota menyuruh warga untuk tetap tenang di rumahnya. Di tengah rencana yang mereka telah berjalan dengan mulus dihentikan oleh Pak Wali Kota. Dan Mitsuha mengalami masalah yang dialami oleh Taki, yang mana ia juga lupa dengan nama Taki. Karena merasa sedih dengan semuanya, Mitsuha pun berlari ke tempat ayahnya. Namun semua kejadian berbeda ketika melihat komet itu terbelah, yang mana Wali Kota yang merupakan ayah Mitsuha pun percaya dengan kata Mitsuha. Dan akhirnya semua warga berhasil diungsikan di tempat yang telah direncanakan oleh Mitsuha.
Singkat cerita, semua rencana dari Mitsuha berhasil, yang mana semua warga yang berada di sekitar Itomori semua diselamatkan dan dievakuasi hingga tidak ada korban jiwa. Dan setelah semua kejadian itu, Taki terus memikirkan apa yang terjadi pada dirinya, sampai ia selalu gagal dalam melamar pekerjaan. Dan dirinya juga terus mencari dan mencoba mengingat nama Mitsuha yang telah ia lupa akibat efek dari kekuatan Misubi. Perjalanan mencari Mitsuha dan gejolak di hatinya terbayar saat ia berada di kereta api, yang mana ia berpapasan dengan Mitsuha. Sampai di sini biar saya jelasin dulu guys. Selain Taki, Mitsuha juga mencari Taki. Intinya mereka berdua saling mencari agar semua pikiran mereka berdua bisa terjawab. Next, namun semua penat dari mereka berdua bisa terbendung ketika mereka saling berpapasan di kereta api, yang mana mereka berdua langsung saling mencari satu sama lain karena mereka merasa mereka pernah bertemu dan mereka punya kenangan di masa lalu. Singkat cerita saja, mereka berdua berhasil bertemu di tangga, yang mana mereka saling melihat satu sama lain. Untuk menghilangkan rasa canggung, Taki pun berjalan naik tangga. Dan karena sudah tak kuat menahan rasa ingin kepo, Taki pun berkata, Ore, kimi o doko ka de? 私も君の名前は tamat. Oke guys, sekian dari alur cerita film Kimi no Na wa tahun 2016. Kalau masih ada yang bilang film kartun itu dikhususkan untuk anak kecil, mending asumsi itu kalian buang jauh-jauh deh. Film Kimi no Na wa ini ceritanya bagus, tapi butuh ekspektasi yang tinggi buat nerima alur cerita filmnya. Film ini menurut gue keren parah dan gak cocok buat anak kecil yang pengen nonton film, karena film ini ribetnya minta ampun. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini versi gue, ingatan tidak akan pernah hilang walaupun kalian sudah lupa dengan nama orangnya. Setiap kenangan pasti sangat penting untuk dikenang, terkecuali kenangan mantan. Oke, bagi kalian yang masih bingung dengan filmnya, silahkan komen di kolom komentar biar kita diskusi. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys.